Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. To support our church for our 19th anniversary, we will be selling food weekly. Looking forward for your pre-orders. Also, we need your support with raising $30,000 to finish the interior of the ECL building. Let's all take part in building the house of the Lord. Ensemble Church's 19th anniversary will come soon on the 18th of August 2024. Start at 4 p.m. Please come along and invite your friends and family. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Kita semuanya baik dalam perlindungan Tuhan, amin. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bisa menikmati sampai hari ini Bapa. Itu juga Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan kiranya Kau yang menyertai, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami ya Tuhan. Itu juga Tuhan buat teman-teman kami, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kau sertai mereka Tuhan, sampai di tempat ini dalam keadaan selamat ya Tuhan Yesus, agar kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah siap memuliakan nama Tuhan dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Amin Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kita katakan kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dekat padamu itu rinduku. Amin Tuhan, inilah kerinduan kami ya Pak. Setiap kataku Kau pun menunggu. Haleluya Yesus. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Cepat saja katakan dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Amin Tuhan, inilah kerinduan kami. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Cuma Tuhan saja katakan memandang, oh Yesus, wajah-Mu. Terima kasih. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Sekali lagi katakan membawa, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau membawa Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Katakan sekali lagi, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita sembah Dia, kami mau dekat padamu, Kau yang mulia. Kami mau muliakan nama-Mu, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak Yesus. Kami mau dekat padamu, bawa hidup kami, oh Yesus. Kami mau menyembah-Mu, terima kasih, tinggikan nama-Mu. Kau layak kami tinggikan, layak kami agungkan, oh Yesus. Satu hal yang kami tahu, Engkau ada Yesus. Kami
Kami tahu Engkau ada dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami. Amin. Engkau menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi sebuah yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senang. Tuhan ini yang ku tahu, Yesus. Tuhan inilah yang hanya Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Amin. Jauh melebihi sebuah yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senang. Jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, yang ku tahu. Terima kasih tidak ada yang mengenal hati kami seperti-Mu Yesus. Jauh melebihi sebuah yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senang. Supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senang. Ya, supaya kehidupan, supaya memancar senantiasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada semangat? Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus kita baik. Amin. Haleluya. Kita mau katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya punya jempol? Punya jempol ya? Punya. Nanti kita angkat semua jempol kita tinggi-tinggi untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Angkat jempolnya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi dikatakan tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, amin, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, Sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita ganti pujian kita. Kita mau katakan kita terima kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau bersagaan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
sebagai bukti tandanya. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Roh Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti mujizatku terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu terus menjadi perisai yang kuat, terus bisa membawa kehidupan kita dalam kebenaran Tuhan. Kita mau Tuhan yang menjadi benteng dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu katakan bahwa Tuhan Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari
Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah perisai, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisai, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kita katakan, bukan berdiri, bukan berdiri. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri di tengah badai. Amin Tuhan. Dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kita berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, mari saya undang kita sama-sama satukan hati, kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Hari ini kami rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang
memenuhi setiap hati kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu, dan kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami boleh benar-benar merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami boleh diubahkan menjadi serupa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap daripada kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Ada kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga mulut bibir hamba-Mu, agar apa yang mau sampaikan adalah kebenaran firman-Mu. Kau khususkan buat setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekali lagi. Selamat bergabung di ibadah pada hari ini. Dimanapun kita berada, saya akan ajak kita semua kembali kita melihat bagaimana kita mempersiapkan hati kita, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk dipakai menjadi batu hidup itu, menjadi alatnya Tuhan, menjadi bangunan yang hidup, bangunan rohani. Ya, gerejanya Tuhan semakin maju, gerejanya Tuhan semakin bertumbuh, gereja Tuhan semakin menjadi berkat, membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita buka. Saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal 15. Kita akan buka bersama-sama, kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Ya, saya akan bukakan mulai dari ayat 9 sampai kita akan baca di ayat yang ke-16. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendapatkan, boleh kita mungkin sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita berdiri sama-sama untuk membaca firman Tuhan ini. Nah, saya akan bacakan dari Yohanes 15 ayat yang ke-9. Ya, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat 11. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat 16 kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, mari kita lihat kembali apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya ya. Sebelum Tuhan Yesus waktu itu disalibkan, ia sempat mengajarkan begitu banyak hal kepada murid-muridnya. Kalau kita baca dari awal, kita tentu pernah baca mengenai pokok anggur. Bagaimana kalau kita tinggal di dalam Dia, kalau kita connect kepada Tuhan yang adalah sumber segalanya, sumber kehidupan itu, maka Tuhan sendirilah yang akan memberikan kita kuasa itu, pertumbuhan itu, sehingga siapapun yang connect, siapapun yang tinggal di dalam Dia, ia akan berbuah ya, seperti ranting nempel pada pokok anggur itu gitu. Nah, bicara tentang bagaimana setiap daripada kita hari-hari ini, kalau kita coba introspeksi ya, kita coba introspeksi. Nah, sebenarnya sudah sadarkah kita kalau memang kita ini orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, yang ya kalau kita bilang kita ngakunya orang Kristen, kita yang percaya Tuhan Yesus, tapi sungguhkah Kristus itu ada tinggal di dalam kita ya?
dan kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Artinya di sini kalau kita kembali ke ayat 9 yang sudah kita baca, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kita mau lihat di sini bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mau dibentuk, diproses adalah orang-orang yang mau tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Orang-orang yang mau tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Jadi persiapan untuk menjadi batu-batu hidup itu dimulai dari kita benar-benar mau tinggal di dalam Dia gitu. Tinggal di dalam kasihnya. Apa maksudnya tinggal di dalam kasihnya gitu? Kita lihat di sini. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah ya. Tinggal itu artinya apa? Kalau kita tinggal dalam kasihnya Tuhan, di sini dikatakan kembali di ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, maka kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Seperti Tuhan Yesus menuruti perintah Bapaknya dan tinggal di dalam kasihnya. Ia tinggal di dalam kasihnya karena apa? Ia menuruti perintah Bapa. Jadi kalau kita mau tinggal di dalam Dia, kita harus menuruti perintahnya. Perintahnya Tuhan Yesus, maka kita akan tinggal di dalam kasihnya. Nah, lalu kembali dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat ke-12. Ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, baru dilanjutkan ke bawah lagi. Seperti tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Nah, sekarang kita belajar satu hal, ya. Kalau memang kita ini benar-benar mau bertumbuh, gereja Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dibentuk, kita mau dipakai, kita benar-benar mau bertumbuh, ya, tidak stagnan, tidak mati. Karena tidak ada orang Kristen yang tidak bertumbuh. Setiap daripada kita tuh selalu bertumbuh, selalu semakin hari serupa dengan Kristus. Karena kita semakin mengenal Dia. Saat kita baca firman Tuhan tiap hari, saat kita memuji menyembah Dia, saat kita ikut ke mungkin kita ke acara persekutuan, ataupun doa pagi, ataupun pemuritan, pengajaran, apapun itu, karena kita mau dibentuk. Karena kita mau bertumbuh. Jadi jangan sampai kita tidak punya satu desire, satu longing, ya, satu passion untuk bertumbuh. Di saat kita berhenti untuk mau bertumbuh, disitulah kita akan turun. Bukan steady, ya, tapi turun. Di saat kita tidak mau bertumbuh, disitulah ada celah-celah yang akan masuk. Sehingga kehidupan kita tidak lagi menjadi kehidupan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, dimana kita mulai kompromi, kita mulai meninggalkan kasih mula-mula kita mulai mulai bermain-main mungkin dengan dosa, ya, mulai ada pikiran-pikiran yang tidak baik, lalu kita mulai mencoba-coba hal-hal tertentu yang sebenarnya kita tinggalkan gitu, ya. Manusia lama kita sudah tinggalkan. Mungkin kita kembali lagi pengen, lebih enak sih tipu-tipu dikit nggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah, yang penting dapat uang gitu. Nah, kita mau belajar hari-hari ini, kita benar-benar dipersiapkan, kita punya mau solid foundation, ya, firm foundation, sehingga kita nggak terbawa arus dunia, nggak terbawa arus ajaran-ajaran yang di luar sana yang makin aneh-aneh, ya, ngakunya orang percaya Tuhan, tapi pengajarannya berbeda total dengan apa yang kita baca di Alkitab gitu. Nah, begitu banyak ajaran palsu, apalagi sering saya sampaikan bahwa zaman sekarang information age, ya, information age, sosial media itu semuanya itu bisa ditaruh di sosial media gitu. Bisa dipelintir, firman Tuhan itu gampang sekali dipelintir sama orang. Tinggal dirubah satu kata, dua kata, satu frase, dipotong, digabung jadi satu, dipikir itu firman Tuhan. Ternyata bukan. Yang atasnya firman Tuhan, tengahnya bukan firman Tuhan, bawahnya firman Tuhan lagi. Jadi pas kita baca, kita tidak mengenal Tuhan kita dengan baik, kita gampang sekali tertipu. Kita gampang sekali
digoyang, digeser, mulai dari harusnya kita titik 0, tapi kita mulai melenceng ke 0,3, 0,5, lalu lama-lama jadi 1 derajat, lama-lama jadi 2 derajat, lama-lama kita udah lari ninggalin Tuhan 180 derajat gitu. Harusnya kita ke arah depan, malah kita ke arah belakang. Nah, ini yang terjadi. Nah, saya berdoa, saya juga berdoa setiap kali, khususnya juga buat keluarga kita ya, pasangan, suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun gitu loh. Kita terus doakan supaya kita sama-sama bertumbuh. Apalagi di tengah-tengah gereja kita harus mau bertumbuh. Jadi persiapan dimulai dari apa? Dimulai dari kita mengenal identitas kita ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengenal identitas kita. Siapakah kita itu? Ya, siapakah kita itu? Kalau kita nggak tahu siapa kita, nggak mungkin kita bisa bertumbuh. Kalau misalnya kita nggak tahu siapa kita, nggak mungkin kita bisa dipersiapkan menjadi batu-batu rohani, karena toh kita nggak tahu siapa saya gitu. Mungkin ada yang merasa bahwa saya itu batu kali misalnya, seperti itu. Harusnya kita jadi batu bangunan rumah Tuhan, tapi kita pikir kita cuma kayak pasir. Contohnya seperti itu. Jadi banyak orang berpikir bahwa oh yang penting saya sudah percaya Tuhan, ya sudah gitu loh. Nah, dia tidak mau mengenal Tuhan lebih lagi. Identitasnya siapa? Ya nama saya Daniel misalnya, seperti itu. Saya kerja sebagai seorang, misalnya saya sebagai seorang arsitek, seperti itu. Lalu lebih dari itu apa? Ya mungkin dia bisa bilang, oh saya seorang bapak, ya saya punya 1 istri misalnya dan 2 anak. Terus apa lagi ya? Seperti itu aja gitu loh. 5 tahun berlalu profesinya berubah, bukan lagi jadi arsitek, ya jadi toko online, punya toko online. Lalu bagaimana? Oh statusnya sudah berubah lagi. Sekarang saya sudah punya cucu misalnya, saya sudah punya menantu. Tapi lebih daripada itu, identitas dari kita yang kita mau belajar hari ini, yaitu kita lihat di Yohanes 15 tadi ayat 16 ya. Ayat 16 ini menurut saya ini satu poin yang sangat penting sekali yang kita boleh belajar sama-sama hari ini, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan gitu. Regardless siapapun. Mungkin kita arsitek misalnya gitu ya, pengusaha, guru ya, punya restoran gitu, seorang murid saat ini saya masih kuliah misalnya, seperti itu. Saat ini saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai siapapun itu gitu ya, apapun itu, bahkan seorang pelayan Tuhan, pendeta, siapapun itu. Tapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, kita adalah murid-murid Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi dimulai dari identitas. Kita ini adalah orang-orang atau yang dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang milih Tuhan. Ya, kebalik ya, banyak orang yang bilang bahwa oh saya milih Tuhan, saya pilih untuk datang ke gereja, saya pilih untuk mengenal Tuhan. Ini saya nggak milih yang sono, saya milih yang ini. Tapi Tuhan yang memilih kamu gitu loh. Tuhan bisa buat segala macamnya dan Tuhan yang memilih kamu gitu. Jadi jangan sampai kita sombong. Makanya kalau misalnya di banyak firman Tuhan berkata bahwa ini adalah kasih karunia, bukan kekuatan kamu sendiri, supaya jangan sombong gitu loh. Dan juga jangan kita be a fool ya, istilahnya itu jangan kamu bodoh gitu loh. Jangan kamu menipu Tuhan, membohongi Tuhan, memanipulasi Tuhan. Kamu pikir kamu bisa dengan kepintaran kamu tuh bisa ini itu supaya seperti ini gitu, dengan rancangan manusianya, tapi ternyata tidak. Sehebat-hebatnya manusia itu mau lari, mau kabur daripada Tuhan, tapi Tuhan berkata bahwa apa? Akulah yang memilih kamu. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kalau Petrus, kalau kita tahu, kita baca di 1 Petrus 2 ya, di mana Petrus berkata bahwa kamu adalah imamat rajani ya, bangsa yang terpilih. Saya akan coba bukakan 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Perhatikan Petrus berkata, menuliskan surat, kamulah kepada orang-orang yang percaya ini ya, kamulah bangsa yang terpilih, bukan kepada orang Yahudi. Kalau minggu lalu kita belajar di Efesus 2 itu, yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya bukan warga kerajaan Allah menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anggota orang-orang kudus gitu, anggota gereja. Jadi bukan bicara tentang suku, bukan bicara tentang ras, bukan bicara tentang warna kulit dan lain sebagainya, tapi ini orang-orang yang percaya, kamu adalah bangsa yang terpilih gitu. Kenapa Petrus bisa bilang seperti ini? Padahal kalau kita lihat Petrus itu orangnya juga nggak benar-benar amat gitu kan. Orangnya dia bukan yang terpelajar, bukan yang punya istilahnya S3 atau istilahnya mungkin yang orang-orang Farisi yang berpendidikan gitu. Bahkan sampai waktu dia dipanggil gitu selalu bilang, ini siapa sih? Cuma nelayan, kok dia bisa ngajarin orang? Lalu dia bisa bikin mukjizat, lalu bisa banyak sekali khotbah, bisa ribuan orang percaya kepada Tuhan ya waktu hari Pentakosta itu kan. Sebenarnya siapa sih Petrus ini? Ya kan? Petrus ini kan sebagai secara profesi kan orang-orang yang profesi biasa gitu pada zaman itu, nelayan gitu ya, penjala ikan. Tapi Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia menjadi penjala manusia. Nah, Tuhan panggil dia bukan hanya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang dalam kata orang Yahudi saja, orang Israel saja, tapi dikatakan waktu lihat mimpi itu, apa namanya, kamu makan itu yang binatang-binatang yang aneh-aneh itu. Ya, nggak mau Tuhan, nggak mau Tuhan. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Nah, makanya Petrus menulis di sini, kamu adalah bangsa yang terpilih. Semuanya, kita adalah imamat rajani. Kita adalah umat pilihan Allah. Nah, maka dari itu, kita harus tahu dulu bahwa kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan gitu. Kita harus tahu dulu, oh, kita ini dipilih Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Jadi kalau Tuhan yang pilih kita, berarti Tuhan tahu apa yang Dia lakukan gitu. Jadi jangan sampai kita merasa, oh saya nggak bisa pelayanan, nggak bisa nginjilin, nggak bisa sharing, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Diminta tolong jadi usher misalnya, jadi kolektor, aduh saya nggak bisa deh. Mau doa, aduh saya nggak bisa doa. Saya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Padahal Tuhan bilang kamu udah dipilih gitu ya. Masa iya Tuhan salah pilih? Tuhan tuh kayaknya nggak salah pilih. Kalau saya percaya Tuhan nggak pernah salah pilih. Kalau Tuhan sudah pilih, berarti Tuhan sudah tempatkan gitu loh. Tuhan sudah tempatkan. Kita harus tahu. Kita harus mau buka hati. Kita jangan sampai sombong. Jadi kalau kita jadi banyak orang kan suka misalnya saya minta ya jemaat misalnya gitu, siapa yang saya rasa nih kayaknya udah mantap ini gitu kan, jadi misalnya jadi singer lah, ini contoh ya, jadi singer. Ini bukan true story, saya cuman cerita aja. Ayo kamu jadi singer ya, ntar lama-lama jadi WL. Oh gitu. Aduh suara saya jelek, soal ini. Minggu depannya diajak lagi. Ayo hari ini aja latihan, ayo ikut. Kan udah ada WL-nya, udah bisa WL senior istilahnya gitu. Ayo kamu join gitu kan, jadi singer. Gitu. Aduh nggak mau, karena gini suara saya jelek, gini. Waduh, padahal di firman Tuhan selalu berkata bahwa Tuhan tuh pilih loh. Maksudnya Tuhan tuh pasti kasih karunia apapun itu gitu. Tadi diajak disuruh diminta untuk bantu pelayanan doa, nggak bisa, nggak mau. Ini nggak mau, itu nggak mau. Nah, kalau begitu artinya dia nggak mau buka hati. Kalau nggak mau buka hati, nggak mau dibentuk, nggak mau diproses, artinya adalah orang yang sombong, ya kan? Sombong begitu. Karena dia merasa bahwa saya lebih tahu daripada Tuhan, gitu. Masa iya bertahun-tahun tapi nggak pernah mau terlibat dalam apapun, ya kan? Bahkan kalau ditanya tetangganya pun nggak tahu kalau misalnya dia ke gereja gitu, saking dia menutup diri gitu, nggak pernah tahu, nggak pernah bergaul, nggak pernah apa. Nah, padahal Tuhan sudah pilih kita, gitu. Nah, kembali kita harus tahu dulu kita ini dipilih. Karena firman Tuhan yang bilang, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, itu jadi satu hal yang sangat penting sekali. Tetapi akulah yang memilih kamu. Nah,
Pertanyaan yang kedua atau poin yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan, kita itu sudah dipilih, jadi make sure dulu nih, kita nih dipilih Tuhan gitu ya. Jadi ada satu kebanggaan, bukan self confidence ya, istilahnya itu bukan self confidence tapi God confidence ya. Jadi bukan percaya diri, percaya sama Tuhan gitu ya, God confidence. Bukan self confidence, kan ada self confidence, saya yakin saya bisa gitu. Nah, bukan gitu, tapi saya yakin Tuhan mampukan saya untuk bisa. Jadi ada Tuhan ya, Tuhan yang mampukan saya untuk bisa. Tuhan mampukan saya untuk bisa nyanyi, Tuhan mampukan saya untuk bisa berdoa, Tuhan mampukan saya untuk bisa ngajar Sunday School, Tuhan mampukan saya untuk bisa kasih kesaksian mungkin, bersaksi, atau nginjilin, atau apapun itu ya. Apapun itu, untuk melayani, untuk memberi waktumu, untuk memberi tenagamu, untuk memberi uangmu, untuk memberi apapun, Tuhan yang mampukan. Ya gitu ya, bukan karena saya kaya, saya bisa kasih gitu. Nah kalau begitu, itu bukan God confidence, itu namanya sombong gitu ya. Nah, coba kita kembali lagi di ayat firman Tuhan tadi, bahwa setelah kita tahu bahwa kita dipilih Tuhan, yang kedua, Tuhan sudah menetapkan setiap daripada kita untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang-orang yang bertumbuh, yang dipakai, lebih lagi dipakai, disiapkan untuk menjadi bangunan rohani, menjadi gereja Tuhan, dibentuk menjadi gereja Tuhan yang menjadi terang, menjadi berkat, yang benar-benar maju. Kita mau lihat gereja Tuhan dibangun, bertumbuh, dan seterusnya. Kita harus mau dikatakan firman Tuhan, aku telah menetapkan kamu, menetapkan artinya ada satu authority di sana. Seperti misalnya, kalau misalnya di perusahaan, misalnya saya tempatkan kamu, ya kan? Saya tempatkan kamu yang tadinya kamu adalah seorang supervisor, misalnya seperti itu, supervisor di gudang, ya, kerja di DHL gitu ya, misalnya kerja di kurir gitu-gitu. Saya percayakan kamu dari mulai supervisor gudang, misalnya di North Melbourne, ya. Saya percayakan kamu, saya akan tempatkan kamu, saya tetapkan kamu menjadi area manager ya. Wah, sekarang bukan pegang bagian North Melbourne lagi, sekarang pegang satu CBD, satu Melbourne misalnya seperti itu. Lalu nanti ditetapkan lagi sama atasannya, saya akan tetapkan kamu menjadi apa? Oh, menjadi general manager untuk se-Australia misalnya seperti itu. Jadi kalau sudah ditetapkan itu artinya sudah sesuatu yang punya otoritas, satu yang ada kuasanya gitu. Ada kuasanya, ada otoritinya, yang kita ditempatkan di mana, kita ditetapkan di mana, berarti yang memberi penetapan itu punya otoritas, gitu, punya otoritas. Jadi jangan sampai kita itu merasa lagi-lagi minder gitu, merasa lagi minder. Saya udah dipilih Tuhan, ya udah, tapi ya saya udah dipilih, yang penting saya udah percaya. Nah, ada itu apa? Nah inilah kadang-kadang kita kurang gitu, kurang mau gitu, gimana ya, kita mau nge-push lebih lagi gitu. Hari ini puji Tuhan ya, saya juga dapatkan firman Tuhan ini beberapa waktu lalu. Dikatakan di sini, kita mungkin udah sering baca ya, saya juga sering baca, tapi saya belajar lagi bahwa kalau Tuhan sudah menetapkan kita dimanapun kita berada ya, Tuhan berkata apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Jadi selain kita tahu kita dipilih, tapi kita tahu bahwa kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi pergi dan menghasilkan buah. Ini satu kesatuan ya. Dan buahnya itu tetap. Jadi ada pergi, menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Itu menurut saya, itu satu kesatuan. Kemanapun kita melangkah, artinya kita pergi, kita harus berbuah, menghasilkan buah. Nah, dan buahnya itu tetap. Nah, apa itu buahnya? Nah, sering kali kita baca misalnya di Galatia 5 itu buah roh. Ya, kita nggak usah jauh-jauh panjang-panjang semua. Paling pertama adalah buah kasih. Ya, kasih, damai sejahtera, sukacita. Ada kasih nggak? Kemanapun kita pergi, ada kasih nggak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting. Gitu. Di mana kita pergi berbuah karena kita tahu ada kuasa Tuhan. Berarti Tuhan yang mampukan kita untuk melakukan kasih itu. Untuk berbuah kasih itu, lagi-lagi kita kembali ya. Kita nempel sama pokok
anggur itu. Ya, jadi bukan karena kita yang hebat. Ya, kalau kita terlepas daripada Tuhan, kalau kita nggak pernah connect sama Tuhan, kalau kita nggak pernah tanya sama Tuhan, nggak pernah berdoa sama Tuhan, nggak pernah minta memohon sama Tuhan, Tuhan tolong kasih aku kekuatan, itu berarti kekuatan kita sendiri kan, pantas nggak berbuah gitu. Atau kalaupun kita berbuah, buahnya tuh nggak tetap. Saya mengasihi dia, wih keren ya, saya mengasihi dia. Selama, nah ini ada nih, ini nggak tetap namanya. Selama apa? Dia juga mengasihi saya, menghormati saya gitu. Kan banyak tuh yang seperti itu. Ya saya yakin kita nggak ada di sini ya. Di tempat kita juga pelayanan, saya berdoa nggak ada yang seperti ini. Tapi saya sering dengar cerita. Saya mau melakukan ini kalau ada embel-embelnya. Ya. Saya pasti ada damai sejahtera. Selama apa? Selama tabungan saya di atas sekian digitnya. Jadi kalau udah mulai di bawah 5 digit misalnya, atau di bawah 4 digit atau di bawah 3 digit, udah kritis ya, misalnya seperti itu. Wah, udah damai sejahteranya udah hilang, nggak tahu di mana ditaruhnya. Di lemari, dia pergi kemana-mana marah terus, marah. Dicariin semua orang yang ngutang, yang dulu pernah ngutang gitu. Padahal dulu bilang, saya beri dengan kasih. Tapi dikejar lagi, karena apa? Karena udah nggak ada damai sejahtera. Karena buahnya tidak tetap. Ya, kita bersyukur ya kalau misalnya kita diberikan kelimpahan dalam segi jasmani. Tapi saya juga berdoa bahwa dalam kondisi apapun, buah kita tuh tetap. Nah, disitulah kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita tinggal dalam kasih-Nya. Kita tinggal di dalam Dia. Biarkan roh Tuhan itu yang penuhi kita. Tuhan yang penuhi. Tuhan yang beracara. Makanya saya juga belajar supaya kasih-Nya itu tetap. Bukan tergantung sama siapa yang mau, orang yang kita ngomong gitu. Kadang-kadang sama anak sendiri aja suka jengkel. Ya kan, suka jengkel kan. Kalau dikasih tahu sekali nggak mau. 2 kali nggak mau. 3 kali nggak mau. Sampai kesekian kali masih juga begitu gitu. Rasanya gimana gitu ya. Mungkin kita merasa kayak galau gitu, aduh saya rasa kok ini siapa yang diikutin gitu ya, apa saya, apa istri saya gitu, misalnya seperti itu gitu. Padahal itu semua sama gitu, mungkin kedua-duanya begitu juga. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah di mana kita mau betul-betul percaya bahwa karena Tuhan pilih, Tuhan sudah tetapkan. Saya percaya juga Tuhan pasti mampukan. Nah, dimampukannya bagaimana? Nah itu dia, kita tinggal dalam Dia. Kita tinggal dalam Dia. Izinkan Tuhan beracara, izinkan Tuhan yang berbicara. Luangkan waktu bersama Tuhan. Luangkan waktu kita baca firman Tuhan. Kita belajar di gereja, kita belajar di pemuritan misalnya seperti itu. Kita ikut persekutuan doa, kita ikut pengajaran-pengajaran, kita ikut. Kita supaya kita semakin mengenal firman Tuhan. Kita kasih waktu untuk berdoa sama istri, sama anak-anak. Supaya apa? Supaya kita semua sama-sama tahu kita sama-sama adalah anak-anak Tuhan. Kita sama-sama dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah tetap ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Karena apa? Ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap daripada kita adalah umat pilihan Tuhan ya. Boleh berkata pada diri sendiri, saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih, yang ditetapkan Tuhan untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Nggak harus pergi ke luar negeri dulu baru menghasilkan buah. Sama tetangga kita aja harus berbuah. Sama istri, apalagi sama tetangga yang terdekat ya, istri, suami, anak, itu harus ada buahnya gitu loh. Itu kita sudah pergi, kita sudah melangkah dari sini, kita melangkah ke sini, itu ada buahnya. Buahnya itu tetap ya. Karena banyak orang yang sampai saat ini kalau kita lihat di dunia pelayanan gitu ya, bahkan di gereja, mungkin di gereja kita mungkin masih ada ya, mungkin masih ada, saya nggak tahu juga. Di tempat kami pelayanan juga masih ada yang masih belum bisa melepaskan pengampunan ya. Masih belum bisa melepaskan pengampunan. Yang ada juga yang masih belum bisa, masih ada sesuatu yang mengganjal. Jadi kalau ketemu orang itu, yang orang ini itu beda gitu, gaya ngomongnya beda. Kalau sama yang ini normal aja, kata-kata hai ya. Tapi kalau sama yang satu ini kok agak beda, kenapa ya gitu.
Ternyata mungkin dulu pernah nggak suka lihat dia, mungkin waktu di sosial media mungkin dipikir ngomong nyindir dia atau bagaimana, saya nggak ngerti lah. Intinya adalah jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi gitu. Nah, inilah sebabnya kita sama-sama belajar bahwa kita mau dipenuhi Tuhan, kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita mau dipakai, kita mau sungguh-sungguh dibangun, dibentuk lebih lagi, diproses untuk menjadi batu hidup itu, batu rohani itu. Kita mau dibangun lebih lagi. Kita pasti rindu, orang-orang yang mengenal Tuhan pasti rindu melihat gereja Tuhan itu bertumbuh. Pasti rindu melihat teman-teman sekitarnya, teman-teman sepelayanannya, orang-orang yang ada di sekitarnya di gereja ya, teman-teman seiman, saudara seiman itu bertumbuh sama-sama. Yang tadinya malas gereja sekarang rajin, pasti senang, sukacita ya. Yang tadinya nggak mau berdoa, wah rajin berdoa, pasti senang. Yang tadinya nggak pernah ikut pemuritan misalnya, jadi ikut pemuritan. Bahkan sebelum mulai udah nongkrong 30 menit, udah siap-siap semuanya. Wah, luar biasa gitu ya. Kalau kita dengar seperti itu, kayaknya kita jadi senang, kita jadi sukacita, kita memuji Tuhan. Karena apa? Wah, berarti Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan tuh pakai. Ternyata kalau ditanya, kamu kenapa kok jadi rajin? Oh iya, saya ngelihat Bapak, saya ngelihat ini, saya ngelihat ini. Nah, kita ini orang-orang, kita ditetapkan, kita dipilih Tuhan, kita jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Amin. Ya, mari kita tutup Alkitab kita. Nah, saya akan bawa kita dalam doa sebelum kita akhir ibadah ini. Mungkin kita boleh sama-sama sekali lagi bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama, kita angkatkan tangan kita untuk kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah berbicara melalui hamba-Mu untuk setiap daripada kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah firmankan, bahwa Tuhanlah yang memilih kami. Kami percaya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, karena Tuhan mati, Engkau mati Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami sudah beroleh keselamatan, dan bukan hanya itu, tapi kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan. Bukan hanya untuk sekedar selamat, sekedar aman buat diri sendiri. Tapi kami mau Tuhan benar-benar menghasilkan buah Tuhan. Kami benar-benar nyata Tuhan, ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada buah roh itu Tuhan Yesus, ada kebajikan-kebaikan, kesabaran, ada penguasaan diri Tuhan, ada kelemah lembutan, semuanya itu ada dalam hidup kami, sehingga kami buah itu tetap menjadi terang, menjadi berkat, sehingga banyak orang Tuhan boleh melihat dan juga Tuhan mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bukan karena hebat kuat kami, tapi biarkan karena kuasa-Mu Tuhan, karena roh Tuhan yang pimpin. Kami mau merendahkan diri kami mau buka hati kami, biarkan roh Tuhan yang mengajar, yang mengisi kehidupan kami, yang memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami juga boleh mengampuni, kami juga boleh lebih sabar lagi Tuhan, kami boleh lemah lembut lagi Tuhan, kami boleh bisa ada penguasaan diri Tuhan, kami nggak mudah marah, kami nggak mudah ngomel-ngomel, kami nggak mudah ngedumel, dan lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati gereja-Mu Tuhan, memberkati setiap daripada anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan juga berikan terobosan, bukakan jalan-jalan yang tertutup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang sedang galau Tuhan, yang mungkin sedang dalam kurang baik Tuhan pikirannya Tuhan, mungkin pikirannya terganggu Tuhan. Berdoa juga, hamba-Mu berdoa Tuhan, lepaskan dari segala kutuk, dari segala pikiran-pikiran negatif. Biarkan pikiran Kristus, biarkan damai sejahtera Kristus yang memenuhi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja-Mu, Kau berkati GBI Ensemble, Kau berkati Pak Pendeta Ivan Sitompul beserta semua tim pengembalaan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada Tuhan, baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia, dan dimanapun Tuhan Kau memberkati gereja-Mu, dipakai lebih lagi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa untuk memuridkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada. Kau berikan damai sejahtera atas kota kami Tuhan. Kami yang ada di Melbourne, yang ada di Jakarta, yang ada dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kota kami. Kau berkati negara di mana kami tinggal, Kau berkati Australia, Kau berkati Indonesia,
Kau memberkati Tuhan semuanya Tuhan. Kau memberkati hubungan juga Australia Indonesia, Kau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Tuhan setiap daripada kami untuk menjadi terang-Mu. Dan mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah ini, terimalah berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memimpin, menuntun setiap daripada kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. To support our church for our 19th anniversary, we will be selling food weekly. Looking forward for your pre-orders. Also, we need your support with raising $30,000 to finish the interior of the ECL building. Let's all take part in building the house of the Lord. Ensemble Church 19th anniversary will come soon on the 18th of August 2024. Start at 4 p.m. Please come along and invite your friends and family. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.